sekali. Jalan lintas ini adalah wajah Kota Waringin Barat. Siapa saja yang lewat di sini menggambarkan citra Adipura Kota Waringin Barat. Oleh karena itulah kita hijaukan wajah kita ini sesuai dengan Adipura yang kita raih 12 kali. Mungkin ada harapan kepada pengguna jalan yang mana ini merupakan sentral umum untuk wilayah provinsi maupun kabupaten. Sebelum kita menanam 1000 bungur hari ini, kita sudah menanam 400 bungur dari jembatan menuju Raja Seberang dan semuanya hidup. Dan ternyata setelah 2 tahun kita lihat sangat terbantu dengan aliran sungai yang ada di sekeliling jalan ini. Oleh karena itu kita lanjutkan lagi dengan 1000 bungur hari ini dengan tahun yang berbeda. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami kepada salah satu pengguna untuk tanaman 1 juta pohon hari ini. Ya, sampai sejauh mana? Terima kasih. Hari ini adalah kegiatan Hari Pohon Sedunia yang dilaksanakan leading sektornya dari Dinas Lingkungan Hidup dan kami juga dari TNI Polri mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan apa yang telah dibuat, apa yang telah dilaksanakan oleh OVI dan Dinas Lingkungan Hidup beserta kita semuanya ini menjadi berkah buat kita dan dapat melestarikan pohon serta lingkungan. Mungkin ada harapan yang mana ini salah satu penanam pohon di lingkungan jalan umum. Mungkin ada harapannya kepada pengguna jalan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pohon-pohon ini dapat memberikan serapan air yang lebih baik sehingga nantinya di lingkungan sini tidak terjadi banjir lagi. Dan harapannya juga masyarakat juga yang lewat dapat melihat lingkungan lebih asri lagi. Oke, terima kasih. Bang, dengan hari ini memperingati tanam pohon sedunia yang pada ini juga turut andil Kesbang. Sampai sejauh mana ini? Ya, pertama-tama kami terima kasih kepada Orang Utan Foundation Internasional yang sudah melibatkan kami dari Kesbangpol. Ketika kami dilibatkan, kami banyak juga mitra-mitra para bagian dari ormas-ormas kami libatkan. Harapan kita tentu sama dengan apa yang menjadi komitmen OVI, yaitu melestarikan alam, menjaga pohon, menanam pohon, dan lain sebagainya. Terima kasih. Hari ini saya berada di lingkungan jalan khusus untuk Pangkalambun menuju Kota Waringin Barat, yang mana peringatan untuk menanam sedunia yang difasilitasi oleh OVI bersama pemerintah daerah Waringin Barat. Semoga apa yang dicanangkan dalam satu penanaman ini menjadi manfaat bagi masyarakat. Demikian informasi dari Indonesia Express. Adalah sebuah tarian yang menggambarkan aktivitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta budaya kerja. Ya, Pak Camat, saya lihat hari ini adalah salah satu hari penanaman pohon sedunia ya, memperingati di tahun 2021 ya. Mungkin sebagai leading sektor wilayah kecamatan yang dikomandir oleh Sampen, mungkin ada kiat-kiat yang dilaksanakan nanti ke depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi.
dalam rangka Hari Pohon Sedunia. Kita hari ini telah melaksanakan penanaman pohon yang mana saya oleh OPI bersama pemerintah daerah Kabupaten Kota Barat. Tadi dalam hal ini Bupati Kota Barat telah diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dengan penanaman pohon ini harapannya agar alam kita tetap lestari. Apa yang menjadi ingin kita bersama yaitu hidup sehat dan bersinergi dengan alam artinya bisa tercapai. Harapan kedepannya pohon-pohon yang ditanam ini agar dipelihara dan tumbuh subur sehingga itu bermanfaat bagi kesehatan udara di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Harapannya begitu. Mudah-mudahan ini nanti juga berkelanjutan kepada daerah-daerah yang lain di luar wilayah Kecamatan Arsel agar semua daerah-daerah yang tandus ya tercukupi dengan pohon-pohon sehingga rindang dan menumbuhkan atau menimbulkan udara yang segar bagi kehidupan masyarakat. Berarti ini menjadi barometer percontohan ya, yang nantinya apabila tingkat keberhasilan ini merupakan juga tolak ukur bagi daerah-daerah lain atau bagaimana? Siap, memang begitu. Memang sudah ada beberapa kali kita melakukan penanam pohon, cuman masih kurang berhasil, masih banyak yang mati. Pertama, dari segi jenis pohon yang ditanam ternyata tidak cocok dengan wilayah tanam. Jadi itu perlu evaluasi agar daerah-daerah yang di tepi pantai berbeda dengan daerah-daerah yang dataran tinggi. Begitu juga daerah-daerah yang rawa. Ada perbedaan khusus terkait jenis pohon. Karena jika kita sama ratakan maka akan tidak bermanfaat karena pohon itu tidak bisa tumbuh. Oke, terima kasih Pak Jam. Wah, mantap bannya tuh, anti teror tuh. Saya dengar hari ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh OPI difasilitasi oleh Mendawai Seberang dan pemerintah daerah. Nah, sampai sejauh mana Mendawai Seberang? Mendawai Seberang selalu siap dalam mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini kan, dan alhamdulillah kami dipercaya dengan tuan rumah, dan dalam jangka waktu pendek 2 hari 3 hari aja kami persiapan ini. Kami sesuai rapat dari koordinator di atas OPI kan menyampaikan ke kami bahwa ada kegiatan penanaman 1000 pohon bungur di sini. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama dari PPNK, masyarakat peduli api kami, RT dan PKK kami, kegiatannya berjalan dengan lancar. Mungkin ada harapannya selaku ditanamnya di pinggir jalan? Ya, harapan kami penanaman 1000 pohon ini tetap lanjut ke daerah karena kita sampai kilo 18 batas kita kota Waringin dengan Mendawai Seberang. Kami berharap nanti akan ada kelanjutannya ke darat sana untuk penanaman pohon ini. Dan kami sudah mengantisipasi pohon-pohon yang ada. Kami sudah konsultasi koordinasi juga dengan OPI bahwa kami minta bibit-bibit yang diperlukan untuk penanaman itu. Dan terkait dengan ini, insya Allah akan kami juga untuk penanaman ini supaya nanti dapat berjalan tumbuh seperti biasanya dan asri yang seperti kita inginkan. Karena ini harapan kita untuk area kanan kiri jalan ini supaya ada peneduh, karena area ini sering digunakan untuk tempat memancing maupun bersantai oleh masyarakat, baik masyarakat di luar kita, luar wilayah Sitang. Oke. Bu, saya lihat dengan hari ini penanaman pohon yang dilakukan oleh OPI difasilitasi oleh daerah. Nah, mungkin langkah-langkah sebagai lingkungan dulu sampai sejauh mana ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. KB, saya Fitriana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya ini bersama dengan Ibu Dora dari Orangutan Foundation Internasional. Kemudian juga di sebelah kiri saya ada Bapak Edi dari Kepala Dinas Bang Ponmimas ya. Alhamdulillah beserta rekan-rekan dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan OPI bersama seluruh lapisan masyarakat, baik lintas sektoral,
maupun vertikal, kita dengan kesadaran bersama untuk turut membangun lingkungan hidup dengan melakukan gerakan penanaman pohon. Hari ini 1000 pohon bungur ya yang kita galakkan dengan tema yaitu melestarikan pohon, alam sehat. Nah inilah sebuah pembelajaran bagi kita semua, khususnya juga masyarakat Kota Waringin Barat, bahwa makna dari lingkungan hidup dan juga salah satu dari penanaman pohon ini adalah cukup besar. Karena pohon ini bisa mensuplai oksigen. Satu pohon itu untuk 2 orang manusia kebutuhan oksigennya. Nah beberapa pelajaran tentang kehidupan masa pandemi itu sudah cukup memberikan makna bagi kita semua, khususnya manusia, bahwa posisi lingkungan hidup itu tidak bisa disepelekan. Karena itulah siklus kehidupan kita, ekosistem kehidupan kita yang mau tidak mau, suka tidak suka, apabila keseimbangan ekosistem itu terganggu, tentu ada dampak-dampaknya. Salah satunya tentu korban jiwa tadi, seleksi alam, karena daya tahan tubuh masing-masing orang tidak dapat bertahan, salah satunya dengan contoh virus corona itu. Nah begitu juga dengan kebutuhan oksigen. Kita melihat dengan kejadian-kejadian pandemi itu betapa banyak dunia bahkan berebut oksigen dengan harga yang cukup mahal, bahkan terjadi perselisihan, gesekan sosial dan sebagainya. Nah inilah salah satunya juga Kota Waringin Barat kemarin juga mensuplai oksigen untuk beberapa wilayah, termasuk kami juga mengawal 150 tabung oksigen untuk Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya, di mana ada 150 pasien yang kritis, di mana deadline nanti sampai jam 8 malam sudah harus sampai tabung oksigen itu disuplai oleh Kota Waringin Barat. Nah inilah salah satu hikmah bahwa oksigen yang kita hirup ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang gratis gitu ya. Makanya dengan penanaman pohon ini ada suatu kebijakan strategis di dalam lingkungan untuk kembalikan kondisi alam, menormalisasi supaya udara segar, sehat, strategis di dalam lingkungan untuk kembalikan kondisi alam, menormalisasi supaya udara segar, sehat, insya Allah kondisi tubuh kita, ekosistem alam kita semua seimbang, dan angka harapan hidup terhadap kita diupayakan mudah-mudahan meningkat gitu. Karena kita hanya berencana ya, Tuhan yang menentukan. Oke, Bu, sedikit lagi Bu, ini kan kita bicara menanam. Ya. Kalau tanpa dipelihara, tanpa dievaluasi, Ya. mungkin akan sia-sia. Ya. Mungkin langkah apa yang dilakukan oleh lingkungan hidup, Bu? Ya, kebetulan Kota Waringin Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, sudah bekerja sama juga dengan berbagai program Bank Dunia, World Bank gitu ya. Ini juga dari pihak teman-teman OPI juga ada. Kemudian kita dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan melalui Kalimantan Forest dan juga dari USAID itu sudah melakukan pendataan dari tahun 2017. Nah saat ini Kota Waringin Barat secara indeks kualitas lingkungan memang tutupan lahan itu mengalami melebihi dari target gitu ya. Tetapi untuk area penggunaan lain artinya boleh dikelola karena wilayah putih itu ada dari 17.000 yang berhutan. Jadi APL itu masih ada hutannya 17.000. 2 tahun ini mengalami penyusutan menjadi 15.000. Artinya ada 2.000, kurang lebih 2.200 hektar lahan APL yang berhutan menyusut menjadi 15.000 ya, dari 17.000. Nah penyusutan inilah yang perlu kita lakukan kajian, apakah ini berdampak positif secara ekonomi atau tidak gitu. Jika berdampak secara ekonomi baik akan kita pertahankan, tapi kondisi lingkungan tetap kita terus rawat dan dijaga gitu. Tapi kalau tidak, tentu ada warning dari kita. Oke. Mungkin sedikit tambahan dari OPI selaku penggagas lingkungan ya, yang mana kita melihat cukup punya keberhasilan di wilayah Kota Waringin Barat. Tapi sasaran untuk Kota Waringin Barat yang khusus untuk wilayah ini termasuk sentral, jalan umum. Nah, sampai sejauh mana dengan target ini? Kita memilih jalan lintas Kota Waringin Lama, Pangkalan Bun adalah karena ini lintas antara beberapa kabupaten bahkan provinsi melewati ini. Sementara Kota Waringin Barat sudah menjadi adipura 12 kali. Jalan lintas ini adalah wajah Kota Waringin Barat. Siapa saja yang lewat di sini menggambarkan citra adipura Kota Waringin Barat. Oleh karena itulah kita hijaukan wajah kita ini sesuai dengan adipura yang kita raih 12 kali. Mungkin ada harapan kepada pengguna jalan yang mana ini merupakan sentral umum untuk wilayah provinsi maupun kabupaten. Sebelum kita menanam 1000 bungur hari ini, kita sudah menanam 400 bungur dari jembatan.
Bu, hari ini salah satu penanaman pohon sedunia ya, yang mana juga termasuk Mendawai Seberang ikut memperingatinya, di mana di sini difasilitasi oleh OPI 1000 pohon untuk ditanam. Nah, mungkin Ibu selaku kaum wanita yang ada di Mendawai Seberang sampai sejauh mana melihat ini? Kami bangga dan bahagia pada hari ini ada kegiatan seperti ini, yang mana momen seperti ini kalau bisa perlu kita ingat setiap tahun. Ya, kami bangga karena SD kami dilibatkan untuk penanam pohon ini. SD berapa ini, Bu? SD 1 Mendawai Seberang. Mungkin Ibu ada tambahan? Semoga kedepannya terus berkembang ya. Oke, sukses selalu. Nanti kalau Ibu mau buka channel kita di Indonesia Express. Indonesia apa? Indonesia Express. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini sangat sukses. Semoga ini kegiatan ini berlanjut tidak sampai di sini agar bumi kita terlindungi dan semakin banyak pohon yang kita tanam. Terima kasih. Oke, Bu, hari ini sudah dimulai nih untuk memberikan satu spot atau nutrisi dalam lingkungan ya, yang pada intinya kelihatan peran penting itu tidak terlepas dari kaum ibu. Nah, mungkin sampai sejauh mana kiat-kiat perempuan melihat hari ini dengan adanya penanaman pohon sedunia? Dengan adanya penanaman pohon sedunia di sini, harapannya kaum ibu-ibu juga turut serta untuk dapat memelihara tanaman yang ada di sekitarnya, karena kita tahu manfaat pohon ini sangat-sangat berguna, khususnya untuk menciptakan oksigen yang ada di tempat kita. Jadi harapannya mari kita ibu kita turut peduli dengan lingkungan kita, jangan sampai pohon yang ada itu ditebang atau dirusaki. Jadi kita sama-sama merawat pohon kita, merawat bumi. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kan merupakan salah satu peduli terhadap lingkungan, yang mana hari ini peringatan penanaman pohon sedunia, yang intinya pada hari ini dilaksanakan di Mendawai Seberang. Nah, mungkin selaku Karang Taruna, bagaimana kiat-kiatnya nanti ke depan? Kami berharap dari Karang Taruna kegiatan seperti ini sangat positif, dan kami meminta supaya kegiatan seperti ini bukan hanya di sekitaran perkotaan saja. Mengapa saja kan di Mendawai Seberang ini masuk ke dalam kota. Kalau bisa kegiatan-kegiatan ini bisa masuk ke desa-desa juga, karena banyak desa-desa yang mungkin di pinggir jalan, di poros mereka itu gersang. Jadi kegiatan-kegiatan ini kami berharap semoga selalu dilaksanakan, selalu diadakan, karena hal-hal seperti ini sangat-sangat baik, sangat-sangat positif. Karena kita memang ingin peduli dengan lingkungan, salah satunya ayo kita menjaga dan menanami pohon-pohon yang insya Allah itu akan kita rasakan bukan hanya di kita, mungkin juga anak cucu kita kelak. Oke, terima kasih. Pak, Abang selaku pemangku kebijakan yang cukup besar juga di wilayah Kelurahan Mendawai Seberang ini, yang mana hari ini adalah salah satu penanam pohon sedunia yang dilakukan khususnya di lingkungan wilayah Mendawai Seberang. Sampai sejauh mana selaku LKMD, Pak? Ya, alhamdulillah kita untuk saat ini sangat mendukung program pemerintah, karena tujuannya sangat baik. Di wilayah Seberang ini kan harus memang sosial diperhatikan, karena luas lahan gambut di wilayah Mendawai Seberang kan kurang lebih mencapai 37.000 hektar. Maka perhatian pemerintah daerah maupun pusat memang sudah selayaknya dan seharusnya memutuskan untuk di wilayah Mendawai Seberang dan Mendawai Seberang. Dan gagasan-gagasan pemerintah seperti ini inilah yang sangat kita harapkan. Kenapa kita sangat berharap?
agar tidak terjadi kebakaran hutan, kesalahpahaman lagi antara masyarakat lokal, petani lokal dengan aparat hukum. Jadi intinya paling tidak untuk memberikan satu manfaat bagi masyarakat itu sendiri, juga sebagai salah satu penyangga hutan gitu ya. Iya, salah satu penyangga hutan. Dukungan kita masyarakat Bandar Seberang sangat antusias. Senang sekali. Semoga ini berlanjut terus. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Abbas. Ini Kesbangpol juga ikut andil dalam penanaman pohon di dalam rangka Hari Sedunia. Atau udah ditanam satu ya? Nggak apa-apa. Pembantu cangkul. Kurang tajam dong. Lubang sudah disiapkan dan Budora. Oh iya, alhamdulillah tadi lubang sudah disiapkan. Ya, subur. Supaya jangan miring. Dan kepala sekolah tentunya dari SD, SMP, SMA. Ini semua anak-anak yang berada di sekolah yang peduli, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Termasuk MC-nya ini adalah kepala sekolah SMP 7. Itu adalah sekolah yang sudah meraih hadiah mandiri oleh Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian yang saya hormati juga dan saya banggakan khususnya saat ini adalah orang utan Foundation selaku panitia, dalam hal ini juga leadernya Budora yang selalu menjadi mitra kerja kita dari sebelum terjadi pandemi dan seterusnya ya. Adalah sebuah tarian yang menggambarkan aktivitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta budaya kerja. SMP 4 SD